Mau buat soal digital hanya dalam hitungan detik saja? Mari kita simak video tutorial ini. Kita buka gamekit.com. Nah, karena sudah pernah login dengan Google, jadi tinggal login aja, continue with Google. Kalau belum pernah berarti daftar dulu. Ini tampilan ketika kita sudah login. Ada fitur apa aja sih di GameKit? Yuk kita bedah dulu fiturnya. Kita kenalan dulu dengan fitur-fitur yang ada. Di sini ada Kits. Kits inilah yang nanti kita akan buat. Di sini New Kit. Nah, ini contoh-contoh yang sudah pernah saya buat. Kemudian di sini ada Report. Kalau kita mau melihat laporan dari yang sudah pernah dilakukan, dari akurasinya berapa. Kemudian bisa lihat juga nanti persentase perorangannya berapa. Ini tentang soalnya, persentase benarnya dan tidak benarnya dijawab oleh siswa. Kemudian yang student overview, kalau mau melihat dari siswa tersebut, ini karena anak-anak nulisnya asal, misalkan Anabul, dari soal yang ada 36, dia menjawab correct 30 dan 6-nya incorrect, kemudian akurasi perorangannya 83. Jadi kalau kita mau ngambil ini sebagai nilai kuis harian juga bisa. Misalkan Anabul ini nilainya 83, kemudian Asa 69. Nah, untuk nama-nama ini kita tinggal minta anak-anak untuk masuk dengan apa aja yang mereka mau tuliskan gitu ya. Kemudian untuk quick start ini adalah soal yang bisa dijawab benar karena soalnya bisa diulang-ulang begitu. Kemudian akurasinya 76, ini yang salahnya. Oke, sekarang bagaimana fitur yang lainnya? Kita kembali. Di sini ada assignment, yaitu penugasan. Nah, di sini kita lihat salah satu kekurangannya adalah kalau versi gratis, yaitu kita tidak bisa mengirimkan ini sebagai PR. Jadi harus Pro dulu. Nah, untuk Pro-nya ini harganya. Kalau mau langganan Pro untuk annually tahunan $59 per tahun. Kalau bulanan 14 atau $15 setahun. Kalau mau langganan. Nah, yang mau kita bicarakan di sini adalah versi yang mau gratisan terlebih dahulu. Mari kita kenalan dengan fitur lainnya. Ini ada classes. Ini kalau kita mau buat kelas lalu minta anak-anak untuk login. Ini contoh yang sudah pernah saya buat. Misalkan kita buat lagi di sini classesnya kita ganti nama menjadi kelas 8, lalu warnanya kita misalkan saja yang ini, tinggal pilih aja warnanya. Kemudian create classes. Nah, nanti link ini kita copy link lalu berikan link ini ke anak-anak. Kalau mereka sudah masuk dengan melalui link ini, nanti akan muncul di dalam classes tadi. Berarti di classes yang ini nanti akan muncul berapa orang begitu ya. Kemudian untuk discovery, nah discovery ini adalah kalau kita mau nyari soal punya orang lain. Nah, ini contoh-contoh soal yang ada. Misalkan kita mau mainkan yang ini. Ini mau dibuat, mau dimainkan begitu ya. Nah, bisa. Kemudian kita mau memainkan yang ini, misalkan seperti itu bisa. Bagaimana cara memainkannya? Ini nanti ya saya akan jelaskan cara memainkannya. Kemudian misalkan kita cari lagi di sini history of Spain misalkan ya, kalau ada. Oke, di sini ada history of Spain. Nah, ada. Jadi kita mau mencari topik apa lalu kita mainkan ada. Misalkan Bapak Ibu guru fisika mau cari kalor, misalkan materi kalor, di sini ada 36 soal. Bapak Ibu mau cari apa? Misalkan Bapak Ibu guru agama tentang malaikat, misalkan cari di sini. Nah, ada malaikat, tugas-tugas malaikat dan lain sebagainya. Jadi ini bisa kita mainkan di sini. Nah, nanti tinggal anak-anak modenya kita pilih, lalu kemudian anak-anak login dengan yang mau dimainkan. Misalkan kita pilih color class sekalian aja ya, bagaimana cara memainkannya. Cara memainkannya tinggal pilih yang ini, play live. Kemudian kita pilih modenya. Di sini ada tanda bintang, berarti mode itu adalah mode yang pro. Mode yang pro yang bisa kita mainkan hanyalah
mode yang tidak ada tanda bintangnya. Di sini ada dua yang tidak ada tanda bintangnya, color class, dan trust no one. Nah, keunggulan lainnya dari GameKit ini adalah ketika beberapa hari kemudian mode gratisannya yang ini itu bisa berganti menjadi mode yang berbayar, dan sebaliknya mode yang berbayar bisa berganti menjadi mode gratis. Misalkan Down Lockdown ini adalah mode berbayar, suatu ketika dia akan bisa berubah menjadi mode gratisan. Begitu pula mode-mode yang lainnya. Itu keunggulan dari GameKit ya. Jadi guru kalau aktif di sini itu menyenangkan bagi anak-anak. Kemudian kita tinggal continue, misalkan kita pilih yang color class, kemudian kita continue. Jam durasinya ini bisa kita ganti-ganti. Nah, mau berapa menit ya, misalkan normal ya 5 menit. Kemudian tenaga per questionnya, per pertanyaannya ini 1000, mode awalnya mau diganti menjadi 500, monggo. Mau menjadi 5000, monggo. Mau jadi berapa aja silahkan. Kalau classes ini dikosongkan aja karena mau mode live. Kemudian use nickname generator. Nah, ini anak-anak bisa menggunakan nickname gitu ya, nama panggilan. Kemudian join inlet, yang terlambat boleh join nggak? Kalau misalkan nggak boleh, tinggal di checklist ini. Kalau boleh, checklist lagi. Nah, setelah itu kita continue. Nah, ini adalah tampilan untuk mengundang siswa. Di sini ada kode go to gamekit.com/join. Nah, anak-anak tinggal diminta masuk ke sini gamekit.com/join and enter code. Kodenya nanti anak-anak paham untuk memasukkannya setelah mereka login ke gamekit.com/join. Ini kita bisa menggunakan barcode juga kalau misalkan di sekolahnya menggunakan HP. Ini tinggal ditampilkan di layar, kemudian siswa ini QR code-nya di scan gitu ya. Yuk, kita praktik langsung aja bareng siswa. Gaskan, bro. Oke, sudah ya? Ini udah 15. Udah ya? Inilah yang kalian tunggu-tunggu. Yuk kita langsung ke tutorial buat soal digital. Hanya hitungan detik aja. Gaskan, bro! Nah, di sini ada New Kids. New Kids, kita klik New Kids. Kemudian di sini name-nya kita tulis namanya tentang topik yang sedang dipelajari. Misalkan topiknya adalah sejarah kerajaan di Indonesia. Nah, kekurangan dari GameKit di sini adalah namanya nggak bisa panjang-panjang. Misalkan kita tambahin ya nah ini nggak bisa nih, udah macet di sini. Jadi hanya segini kosakatanya, nggak bisa kita tambahin lagi. Kemudian language-nya Indonesia atau mana, tergantung negara dan pemakaian bahasa. Kita pilih bahasa Indonesia. Kemudian subjeknya Bapak Ibu guru apa? Apakah guru sejarah atau guru matematika, STEM, sains, dan lain-lain. Karena kita membuat contoh sejarah, berarti kita guru sejarah ya. Kemudian next. Nah, untuk warna covernya ini sudah diberikan ada 2, terkadang banyak juga. Contoh-contoh covernya kita misalkan pilih yang sudah ada. Kemudian kalau mau menambahin image, tinggal image linknya dikasih. Atau kita misalkan kingdom, kita cari di sini ya kingdom. Nah, ini kita bisa ganti dengan apa yang kita mau, kita pilih aja. Ini contoh aja ya, kita ambil yang ini nih, image by Bozan Guzel. Nah, ini adalah
tampilan ketika kita mau membuat soal dengan AI dengan hitungan detik saja. Di sini ada beberapa tipe bagaimana cara kita membuat soal. Yang akan saya contohkan di sini adalah yang ini nih, generate with AI. Kalau yang add question berarti manual satu persatu. Kemudian kalau yang ini pakai flashcard, kemudian ini kit collapse, kemudian dari question blank. Ini mungkin kita akan buatkan tutorial di next selanjutnya. Kita akan bahas yang generate with AI saja. Nah, di sini ada describe the type of question you want to generate. Ini kita tinggal bilang aja bahwa buatkan 20 soal tentang kerajaan di Indonesia. Nah, kerajaannya misalkan spesifik ya, Hindu, Buddha. Misalkan seperti itu. Number of question ini mau auto boleh, mau pilih 10, 20 atau 30. Ini kita contoh 20. Kemudian grade levelnya kita pilih mau yang mana nih. Ini untuk materi kelas berapa nih? Mulai dari TK, pra-TK ada di sini ya, sampai kelas 12 sampai university. Oke, misalkan topik ini untuk kelas 10, berarti kita pilih yang kelas 10. Tinggal generate question aja. Nah, ini soalnya udah jadi. Dengan 4 opsi jawaban. GIMKit memang hanya 4 opsi jawaban. Kalau manual bisa. Nah, jadi kita lihat di sini soalnya sudah jadi. Kemudian kita pantau satu persatu nih kerajaan-kerajaannya, tentang kerajaan. Nah, di sini kalau materinya sudah sangat sesuai, kita tinggal all done aja. Misalkan yang soal pertama ini ya, kita udah oke nih, kemudian add all question. Nah, ini kita bilang add all question. Nah, di sini sebelum all done kita mau memantau dulu, misalkan ada soal yang nggak kita sukai atau ada soal yang tidak sesuai dengan topik kita misalkan ya. Nah, di sini klik aja. Ya, bagaimana cara ngekliknya? Tinggal diklik aja di sini. Klik seperti ini ya. Di sini siapakah raja pertama kerajaan Sriwijaya? Dapuntah yang Sriwijaya Nasa. Nah, di sini misalkan soal ini kurang bagus nih, misalkan opsi pilihan gandanya. Kita mau ganti, di sini ada edit. Nah, di sini ada edit. Misalkan Rakai Pikatannya kita ganti menjadi Raden Fatah misalkan ya. Mau diganti gitu opsinya. Kemudian mau di add foto, di sini mau add foto misalkan biar lebih karena ini tentang Sriwijaya, kita coba apakah ada Sriwijaya misalkan ya. Nah, ini tentang Sumatera Selatan ya, tidak ada yang sesuai. Kita mungkin kalau Bapak Ibu punya waktu yang lama bisa tambahkan link di sini atau upload dari komputer, tapi di sini harus versi yang pro. Oke, karena kita yang mode gratisan kita nggak usah pakai gambar ya. Kemudian audio juga ini bisa ditambahkan tapi harus mode pro. Kemudian add equation. Nah, ini kalau yang soalnya matematika gitu ya, untuk tambahan rumus-rumus ini bisa dilakukan juga kalau Bapak Ibu sebagai guru matematika. Ini contoh yang guru sejarah ya. Oke, kita save dulu setelah terjadi perubahan tadi. Kemudian di sini kita lihat lagi soal yang sama, soal yang kedua. Ini kalau misalkan tidak suka, tinggal sama seperti tadi caranya ya. Kalau sudah oke dengan soalnya, apa yang harus kita lakukan? Tinggal klik all done. Nah, soalnya sudah jadi nih, sejarah kerajaan di Indonesia. Kalau mau memainkannya secara langsung, tinggal klik yang ini, play live. Caranya sama seperti yang tadi, tinggal dilakukan yang tadi sama. Nah, di video ini saya akan tunjukkan contoh prakteknya, contoh penerapannya ya. Nanti kita tonton bersama-sama. Oke, jadi Bapak Ibu guru apa? Tinggal lakukan hal yang sama, new kit. Kemudian misalkan saya sebagai guru matematika ya, tentang bilangan genap misalnya, bilangan genap. Oke, bahasa Indonesia, saya guru matematika di sini. Kemudian di sini topiknya, oke, misalkan tidak suka dengan photoshoot yang sudah disediakan. Kita mau yang berbasis angka misalkan. Kita cari yang berbasis angka. Tidak disediakan dengan ini ya, berarti kita pilih aja contoh yang ini. Nah, kita lakukan hal yang sama, buatkan
soal tentang bilangan genap. Cukup sederhana. Kemudian ini katakanlah untuk soal SD kelas 5. Kita generate question. Oke, sudah ada di sini. Jadi sangat mudah sekali ya membuat soal. Bapak Ibu sebagai guru apa, tinggal buat soalnya, sesuaikan. Kalau sudah benar soalnya, tinggal di add all question, kemudian cek lagi soal-soalnya apakah sudah benar atau belum. Kalau sudah benar, tinggal all done. Dalam hitungan menit, soal sudah jadi. Yuk kita lihat contoh praktik langsung bersama siswa lagi.